Pemirsa Bangkit TV dimanapun Anda berada. Video kali ini adalah ngaji Gus Bahak yang sangat lucu tetapi penuh dengan ilmu. Berikut cuplikannya. Jadi sampai anak orang fahaman, itu kancane nggih kathah, riyen sahabat nggih kathah sebenarnya. Mulane kula niku kadang dadi wong pinter yo getun. Mergo kula bolak-balik pinter. Wong goblok ku yo pinter. Karena saya nyontokno. Ngaji tafsir ku angel. Nggih dari bareng angel iku pinter. Berarti wong bodoh iku pinter. Karena nggih dari barang angel. Jadi saya ulang lagi kan, ngaji itu angel apa enggak? Angel. Nggih dari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok iku pinter. Kenapa ini sirinya? Ini baru ini saya buka siri saya karena ada Pak Dedris. Saya tuh kalau mulang bahagia sekali. Karena itu satu-satunya cara saya tobat. Saya istighfar tuh nggak ngefek. Tobatnya wong alim iku nak dosane kitmanul ilmi, tobatnya ya mulang. Berarti aku nak pas mulang lebur dosa. Makanya saya kalau mulang tuh bahagia. Jadi sampean tak anggap perangkat penghilang dosa. Lu ra iso wong alim gak mulang terus sampean istighfar gak bisa. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Tobatnya orang alim harus wa bayanu. Memberi ndak bisa istighfar. Saya itu kata orang banyak itu misalnya ya. Saya kata orang banyak itu terkenal. Saya tidak tahu terkenal apa tidak tahu. Yang saya jaga hubungan Allah dengan saya. Kalau saya betul orang alim harus mulang. Kalau saya betul orang bodoh harus ngaji. Tapi ngaji bek sampean kan berat. Ngaji bek simpel kan ya lucu. Misalnya aku ngaku goblok tawadhu terus gawe ikhya Gus ulang. Kan wong yo lucu kan. Sakjane kula nggih kepengin tawadhu. Lan ampun kula tak mbutuh ikhya Gus teng jenengan. Sama tak ceritani Zakaria Al-Ansori nganti alime ngoten mergo mangkel. Dadi mangkel itu ya ana sing barokah. Dekne di guru jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani sing aran Fathul Bari iku gelare Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iku kerenge ra karuan nak ngaji. Dekne bar wis alim dhe murid jenenge Ibnu Hajar Al-Haytami. Alim. Ngaji dekne wis alim. Dadi nak ngamuk iku grutu. Wah semane zaman aku ngaji yo kangelan. Mergo nak maca salah diwamuk. Saiki dadi kiai yo kangelan sinau. Mergo nak salah konangan muridku sing alim yo. Dadi ora kok berseneng saya Zakaria Al-Ansori. Mulane ketika ditanya, "Syekh, kenapa jenengan sealim itu?" Dukik tu bena hajaro ini. Aku digebek watu loro. Mergo nek ape ngaji yo kudu sinau, ape mulang yo kudu sinau. Lah nek muridnya goblok kabeh kan seneng. Tenang. Bodohan-bodoni santai. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Salam Bangkit TV. Rahim 28. Jubir tak kok jubir ya. Fi bayani wujubit taklid liman laisa lahu ahliyatul istihad. Orang wajib ikut bagi yang tidak berkemampuan istihad. Wajib taklid, wajib ikut. Yajibu inda jumhuril ulama al muhaqqiqin ala kulli man laisa lahu ahliyatul istihad al mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulumi al mu'tabarati fil istihad apa taklidu qaulil mustahidin wal akhdhu bi fatwahum liyakhruja an uhdatit taklif bi taklidi ayyihim syaa liqauli ta'ala fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi orang-orang yang tidak punya kemampuan istihad itu dalam setiap fatwa harus tanya mujtahid. Lah tanya itu artinya wajib ikut. Kalau diwajibkan tanya kan berarti butuh jawaban. Apa artinya ada jawaban kalau dia tidak mau ikut? Fa'u jabat su'ala ala man lam ya'dalik. Allah mewajibkan tanya bagi yang tidak tahu itu. Wa dzalika taqlidun li alimin wa huwa amun li kullil mukhatabin. Terus wajibu ayakuna aman fi su'al an kulli ma la yu'lamu lil isma' ala anal amal lam tazal fi zamani sahabah wa tabi'in. Ini yang unik dari Mbah Hasyim. Beliau ngendikan zaman sahabat pun banyak yang awam. Karena sahabat yang baru Islam sehari dua hari, banyak sahabat juga yang punya kultur tertentu, tahu-tahu Islam, belum tahu kultur yang Islami. Sehingga orang awam mulai zaman sahabat juga banyak.
Sama tak ceritani, sahabat tuh yo kadang lucu. Jadi sholat itu pas sholat tuh kenalan. Jenengan tiang budi, kalau tiang lekok misalnya. Terus, cara saya yo nyuwun nomor WA, jadi itu kenalan. Sampai akhirnya Allah nurunaken wa qumu lillahi qanit. Ya piye ada di kampung kalau ketemu orang nggak kenal kan kenalan. Jadi pas sholat jamaah jejer wong yang nggak kenal ya kenalan. Jadi jangan iya nyuwun WA. Jangan kira semua sahabat langsung tahu Islam, kan ada yang qoribu adin bil Islam. Akhirnya Allah nurono wa qumu lillahi qanit. Makanya kenangannya sahabat, fa wa ma wajadtu mualliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa man taharani wala kadza wa kadza. Inna ma qala li inna hadhihi salatun la yasuhu fiha kalamun adamiyun. Nabi ku cek pinter ya nak ngandani wong. Setelah orang itu kenalan, setelah sholat digandeng mbek Nabi. Jong iki sholat iku munajat. Yo nak munajat omongane mbek pangerane ora usah mbek wong. Jadi sholat itu momentum jagongane mbek pangeran. Wis tak jagongan mbek Allah wae ora usah mbek wong. Jadi orang nyentak, batal sholatem. Oh, baleni neh mboten Nabi santai mawon. Inna hadhi sholat munajat, iki sholat itu munajat. Munajat mbek pangeran. Makanya kalau sholat omong-omongane mbek pangeran ae ora usah mbek manusia. Makanya si sahabat tadi terus kenang, saya tidak menemukan pengajar sebaik Rasulullah, karena cara menyampaikan tidak lewat bentak, tidak lewat marah, tapi ngandani seperti itu. Jadi ya dulu sahabat ya biasa sholat terus kenalan ya biasa, karena qoribu ahdin bil Islam. Ketika ada tayamum, mereka juga agak ngerti tayamum itu hanya cukup wajah dan yaden. Ada yang yatamar roham guluk-guluk gitu. Karena dikira kayak mandi, kalau mandi junub harus rata, tayamum juga harus rata. Jadi sampai anak orang fahaman, itu kancane nggih kathah, riyen sahabat nggih kathah sebetulnya. Mulane kula niku kadang dadi wong pinter yo getun. Mergo kula bolak-balik pinter. Wong goblok ku yo pinter. Kalau saya nyontokno, ngaji tafsir ku angel. Nggih dari bareng angel iku pinter. Berarti wong bodoh iku pinter, karena ngindari barang. Jadi saya ulang lagi kan, ngaji itu angel apa enggak? Angel. Ngindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok itu pinter. Maka berbahagialah yang goblok, karena hakikate pinter. Tapi saya tidak mau pinter yang jelas ini saya. Dia kan mikir negara itu ruwet, ya kan? Ngindari barang ruwet berarti pinter. Tapi tidak usah teruskan, sing nantang ruwet berarti. Jadi mungkin di situ ada pepatah, semua ada hikmahnya itu di situ. Lho dadi wong alim ora susah sebuti. Sinau wis wangel, nak keliru kepleset dibuli wong akeh. Loro. Wis ngono, nak wis alim alamah, pengikute iki njuk syafaat. Lho kula nate dicitani bapak-bapak kula, Mbah Hamid Mbah Idris ini nate nangis, nate muwun. Karena banyak orang salam templek, banyak orang ngasih, banyak orang hormat. Kata beliau, Nur, aku soleh-solehku dhewe go golek ridane Allah, kok diwales donya. Mesti diwales donya itu kemudian banyak orang memberi uang. Tapi karena Pak Hamid wali betul, artinya uang itu dikasih-kasihkan orang. Jadi wali lomo itu sakjane ya rada moh dosa ya. Karena enggak ingin kompensasi kesolehannya menjadi dunia. Makanya syaratnya wali itu kudu lomo. Karena kalau untuk diri sendiri berarti kan hadun nafs. Makanya kenapa ini sirinya, ini baru ini saya buka siri saya, karena ada Pak Idris. Saya tuh kalau mulang bahagia sekali, karena itu satu-satunya cara saya tobat. Saya istighfar tuh nggak ngefek. Tobatnya wong alim iku nak dosane kitmanul ilmi, tobatnya ya mulang. Berarti aku nak pas mulang lebur dosa. Makanya saya kalau mulang tuh bahagia. Jadi sampean tak anggap perangkat penghilang dosa. Lu ra iso wong alim gak mulang terus sampean istighfar gak bisa. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Tobatnya orang alim harus wa bayanu. Memberi ndak bisa istighfar. Makanya saya kalau ngajar tuh bahagia sekali, karena itu satu-satunya cara ngilangi dosa.
Kok pejabat lunga kan untuk SPJ Pak ya. Satu-satunya untuk uang legal ya ana acara lunga SPJ. Wong alim ya gitu, sama sebenarnya pola sosial itu sama. Ini buatan guyon ini tenang. Kenapa kalau saya ngajar tuh bahagia sekali? Karena itu cara saya untuk menghilangkan dosa. Dosa kitmanul ilmu. Makanya semua ulama kalau ngajar itu bahagia sekali. Yang ngajar tidak harus seperti ini ya, kayak Pak Hamid lewat akwal, ada yang ngajar lewat akwal, ada yang ngajar lewat mau'idhah. Tapi semua perangkat itu untuk tabyin, untuk memberi penjelasan. Dulu Pak Hamid itu kan punya mercy, uangnya banyak dan semua orang menghormati. Ada orang agak drengki, agak iskal, itu jare wali kok nikmati dunia. Singkat cerita orang ini dijak naik mersinya Pak Hamid, disuruh megang gelas Pak Hamid, masyhur cerita itu, megang gelas penuh air. Kata Pak Hamid, ini pegang nggak oleh kocak, engkau melaku be aku, naik mersi, kursinya juga longgar, gak dosoan, muter-muter Pasuruan. Terus Pak Hamid tanya, enak mersi saya? Enak sepunti ora kober, njogo gelas ben mboten kocak. Jare Pak Hamid, ya wis ngene iku hubunganku mbek Allah, sing tak jaga iku ridane Allah ning aku iku wis ora roh donya. Ya kayak kamu naik mercy tapi fokus jaga gelas air tadi. Jadi wali-wali itu untuk duniawi itu sudah tidak ngefek karena punya masyhul, punya syagil. Ya seperti saya itu kata orang banyak itu, misalnya ya, saya kata orang banyak itu terkenal, saya tidak tahu terkenal pada tidak tahu. Yang saya jaga hubungan Allah dengan saya, kalau saya betul orang alim harus mulang, kalau saya betul orang bodoh harus ngaji. Tapi ngaji bek sampean kan berat. Ngaji bek Gus Ipul kan ya lucu. Misalnya aku ngaku goblok tawadhu terus gawe ikhya Gus ulang. Kan wong yo lucu kan. Sajane kula nggih kepengin tawadhu. Lan ampun kula tak betok ikhya Gus tak teng jenengan. Akhirnya pilihannya kan loro, ngaku alim wajib mulang, nak ngaku bodoh kudu ngaji. Kalau betul sombong misalnya kiai latihan terus kalau betul ikhya sing meriang kiai ini nampu kulane. Bisa akeh kan? Bisa akeh no, misalnya sengaji kulo niate kulo tawaduk terus kiai ini terus meriang. Ngaji ra ono sing gaji wae dadak meriang perkara sing ngaji. Sama tak ceritani, Zakaria Al-Ansori nganti alime ngoten mergo mangkel. Dadi mangkel itu ya ana sing barokah. Dekne di guru jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani, sing aran Fathul Bari iku gelare Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iku kerenge ra karuan nak ngaji. Dekne bar wis alim dhe murid jenenge Ibnu Hajar Al-Haytami. Alim, ngaji dekne wis alim. Dadi nak ngamuk iku grutu. Wah, semane zaman aku ngaji yo kangelan. Kok nak maca salah diwamuk. Saiki dadi kiai yo kangelan sinau, mergo nak salah konangan muridku sing alim yo. Dadi ora kok berseneng saya Zakaria Al-Ansori. Mulane ketika ditanya, "Syekh, kenapa jenengan salim itu?" Dukik tu bena hajaro ini, aku digebek watu loro. Mergo nak ape ngaji yo kudu sinau, ape mulang yo kudu sinau. Lah nak muridnya goblok kabeh kan seneng. Tenang. Bodohan-bodoni santai. Ngawur-ngawur sithik. Artinya ngene loh, siapapun yang merasa alim dia sebaiknya tidak usah ngaji, itu buat tawadhu, itu ganggu. Mpun ngene ngene. Mun iki deal nggih. Mun ngaji rilek-rilek mawon mboten usah koyo ya mempertahankan ahli sunnah apa? Jamaah biasa. Pokoke inna hadzal dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini sudah kokoh, sudah mantap. Kamu tidak usah berlebih. Kamu tidak usah berlebihan kampanye 1 tambah 1 2 karena sudah mantap. Pun santai mawon. Ya santai mawon pun ngantel kula. Terus wa yattabi'unahum fil ahkam terus fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim min ghairi isyaratin ila dzikrid dalil. Karena yang tanya orang awam ya cukup dijawab, tidak menyebut dalil. Nah sekarang yang awam pun nak dijawab kiai ada hadisnya enggak? Definisi hadis ora roh tak kok. Kadang kita tanya, itu hadisnya sahih mbak enggak? Tak tanya, hadis itu apa?
Aneh-aneh wong saiki ribet. Ayo. Gak padahal di Bukhari banyak hadis. Ayo ribet-ribet. Kalau sampean tanya, berarti nanti yang tanya juga termasuk orang yang bikin ribet. Sakjane wong takok iku rugi lho. Nak takok khas wong alim kok goblok kok takok. Nak kowe bodho kok diduduh-duduhno. Lo pernah lo? Gus Zofur pernah seminar tadi Kalimantan, Sulawesi itu banser Gus Zofur. Banser semangat. Itu setiap seminar NU kan mesti tentang Mbah Hasyim. Itu ada yang tanya, Mbah Hasyim itu siapa? Kaget. Orang acara NU orang tanya Mbah Hasyim itu siapa? Terus iya, kaget kan? Nanti jangan-jangan sampean tanya, mazhab itu apa loh? Banyak orang yang malam paham itu wali itu apa? Di Padan Wali Kota repot. Jadi orang tanya itu kadang ribet. Lho Kanjeng Nabi kena wong awam ya cara Jawa kaku ati. Takok Allah itu kadang yo piye? Ya Muhammad, oke kamu punya Tuhan sendiri. Tapi Tuhanmu itu apa? Min dhahabin au nukhasin au khosyabin au hajarin. Karena mereka orang awam. Taunya yang dipertuhan itu ya benda. Sehingga mereka tanya, oke Muhammad kamu punya Tuhan lalu min dhahabin apa fiddatin apa khosyabin apa hajarin. Sampai akhirnya turun kul huwallahu ahad. Maka penanya itu harus hati-hati ya. Kemungkinannya dua tadi. Kalau kamu orang pinter, wong pinter kok takok. Nah aku yang bodoh kok diduduh-duduh. Ini untuk ben kok sing takok ora ono. Lah nak ngetes wong drengki berarti ya. Kalau niatnya ngetes berarti napa? Drengki. Boten rileks mawon niki kalian Pak De kula kalian keluarga niki. Boten enten sing santai mawon. Tapi mesti ngoten niku. Fakana isma'an ala tibail ami lil mustahid wali anna fahmal ami minal kitab was sunnah saqitun an haizil i'tibar. Jadi orang awam apapun memahaminya Quran itu tidak dianggap. Bukan berarti kita tidak ngeregani orang awam, tidak, memang ya gak tahu. Ya bukan kita tidak ngeregani orang awam, ya memang tidak nopo, tidak tahu. Iya atau belum tahu. Pokoknya memang ngeri. Kalau kita dengarin ngeri. Ya misalnya apa saja lah, pertanyaan orang awam itu kan tentang agama, saya ulang lagi tentang agama itu ganggu. Ya apa? Ganggu. Apa itu pertanyaannya, apalagi kesimpulannya. Tanya saja ganggu, apalagi umpama takok wae ketok gobloke umpama nyimpul kan. Yo sureng gitu. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah kemana? Iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran. Tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali. Ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ini kan ya nggak usah kembali ya, memang kita tidak pernah kemana-mana ya kan, sederhana kan. Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hasyim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti. Kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma'.
Jadi enak anut wali yang terkenal timbang wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misale nyuwun sewu rambute gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare murid iku sing mulang langsung Sunan Kali Jaga, tongkate Kali Jaga, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, enggak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh ribet. Itu enggak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyurah wal akabir, harus punya status besar. Karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Pak Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Pak Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Lah wali dhuwur gunung muridé mok loro jek bangga orang geruwong. Sing mesti kalimatnya orang geruwong kebodhon koyo kowe. Itu kan kayak bakul jamu. Kowe tok sing tak kaya rego diskon, lainnya ndak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga seginanya ndak. Sebetulnya kalimat pasti kowe tok sing kebodhon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hasyim ngendikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Enggak boleh nabi enggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhairah, di Nasturo. Jadi komunitas di Syam semuanya gunjingkan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Jika semua orang itu ingin, itu dari mana? Orang mana? Terus kriterianya kayak apa? Sampai Khadijah karena beliau punya paman yang ahli Injil namanya Warokoh, tanya nabi akhir zaman tuh begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal tahu-tahu muncul, nerangno definisi nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal nggak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil. Ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Fajrul jabini lailiyud dawai. Kebetulan yang dibaca itu. Karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan. Pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel. Pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada nabi itu mereaksi, nabi itu nggak boleh mikir, ya nggak boleh tahu. Jadi nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu nggak mikir. Memang syaratnya nabi itu nggak boleh mikir. Memang dekat Allah sehingga semuanya, ya memang begitu. Makun tata krimal kita bualal iman. Kalau nabi mikir kok tak adik, jumpafanku kapan ya? Supaya diarani nabi carane piye? Makanya nabi itu harus ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab nabi itu sifatu madkhin, bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok tuh goblok betulan itu. Kalau nabi harus layak yakra wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga, cari momentum yang pas dia ngaku nabi. Nabi itu harus ummi, layak yakra wala yaktub. Makanya orang kadang salah paham. Wong nabi gak tahu kok dikatakan. Untuk nabi itu beda, ndak tahu itu sifatu madkhin. Jelas disebut di Quran, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi gak pernah berharap jadi nabi, itu gak pernah. Gak boleh nabi kok berharap jadi nabi terus ambisi, gak boleh. Makanya gak boleh kamu daftar wali kok ambisi, gak boleh.
Cuma ini kuotanya banyak yang kosong ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fakir aja kan sudah dapat fakirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan, ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri. Jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah, justru itu terus Rohib Bukhairah itu, wah ndak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga agak minta ada ghamamah yang tudilluhu, ndak ya jalan aja. Dan tudilul ghamamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung. Ya hanya pas arah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh, bojoku sudah jadi Nabi ta ora. Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kagetnya bukan main Nabi. Tidak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak enteni, aku jadi orang biasa. Aku jadi orang biasa aku bosen. Kapan dilantik? Itu nggak boleh, Nabi nggak boleh, begitu nggak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Maka baru ketemu Jibril yang wedi luari dia. Yarjufu fuadu, kaget. Bilang ke Khadijah zamiluni. Loh, kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril stanti ini suya udah diuk awam wis bosen. Tidak seperti itu. Clear ini guys, benten. Jadi Nabi itu nggak tahu. Makanya wahyu disebut fuj'ah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40. Senangnya bukan main, absyir kata, kamu harus seneng. Fa wa la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Senang Khadijah. Lo coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada Nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Naufal, paginya ayo besok ikut ke Waraqah bin Naufal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyah. Wakana kot tanah sorofil jahiliyah wayak tubuh bil injil wayak tubuh minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayaktub. Dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa nopo Ibrani. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dia enggak bilang Jibril, masih pakai bahasa Ibrani. Hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dan syaratnya Nabi kudu diusir. Nah, ini yang agak berat. Tapi ya barokah, semua orang yang diusir kaya Nabi. Padahal diusirmu ka mertua mergo ngentekno donyane. Diusir ka mertua ngentekno donyane jare. Ketika Waraqah bin Naufal itu sudah ngakui kalau Muhammad ini Nabi. Niku ngendikane lucu. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Aku sayang wis tuwek, cung umpama ijek kuat ngono. Andaikan saya nanti masih kuat, itu saya ingin bela kamu. La ansurannaka nasron mu'azzaron. Saya pasti membela kamu mati-matian. Nabi ya mboten ngerti, lagi-lagi tidak ngerti. Tapi saya ulang lagi, tidak ngerti yang sifatu madkhin. Nabi ngendikan awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai sarang, ya maknanya itu khobar muqaddam, mubtada, awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum te kaumi. Saya ini Quraisy. Saya ini terpandang, keluarga saya orang terhormat. Masa iya kaum saya ngusir
Kan nggak kebayang ya, misalnya Gus Ahmad diusir wong Pasuruan, Putu Mbah Hamid, orang-orang terhormat kan nggak kebayang diusir. Makanya Rasulullah itu juga GR, masa iya saya ini anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, orang terhormat kok di. Tapi Waraqah bin Naufal ngendikan, "Cung, aku wis tuwek, sayang saya tidak menangi kamu ketika kamu diusir." Lu coba kalau itu nggak ada bukunya, nggak ada referensinya kan nggak tahu. Terus Nabi Muhammad protes, "Awamu khrijiyahu, masa saya ngalami diusir?" Terus beliau ngendikan, tidak ada orang yang seperti kamu illa udia, kecuali dimusuhi. Wa iyyudrikni yaumuk ansurka nasron mu'azzaron. Andai kan saya menangi itu, pasti kamu saya bela. Ternyata akhirnya Nabi diusir, dan itu Waraqah tahu, Khadijah tahu. Maka menurut pakar-pakar tarikh, andai kan kita secara ngawur, secara objektif, kadang objektif yo ngawur, mergo terus gak sopan. Kadang objektif ya ono ngawur yang mergo terus gak sopan. Awaluman amanah mutlakon itu pilihannya kalau tidak Khadijah itu Waraqah. Gak mungkin Abu Bakar kalau kita boleh ngelamak, boleh ngawur sidik-sidik. Karena pertama yang diceritani beliau Nabi itu Khadijah. Berarti awaluman amanah harusnya Khadijah karena pertama yang. Tapi pertanyaannya dibalik, Khadijah pas iman itu rodok-rodok mamang sebelum terkonfirmasi dengan Waraqah. Jangan-jangan Waraqah. Nah, terus akhirnya di kitab-kitab dibak berjanji supaya ngikuti adat-adat ulama, ya ngikuti adat-adat madzhabuna semua. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Haris. Karena ahli sunnah wal jamaah itu gak kepengen objektif tapi ngelamak. Lu mumpung awaluman amanah mutlakon kok ono skor. Makanya sekarang di pejabat juga mulai usum kan, pemimpin umum, pimpinan. Mereka kadang sing wakil itu rada izin dadi wakil itu. Supaya terhormat semuanya disebut apa? Pimpinan. Iya, ketua umum terus ketua itu sudah mulai berperadaban. Iya, ketua. Umumnya ketua. Iya. Umumnya ketua. Jadi ini cerita ya. Makanya kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah itu nyebutnya itu awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Harisah. Andai kan pertanyaannya agak objektif, yang mutlakon siapa? Dari sekian pemenang, yang pemenang sejati siapa? Mesti debatnya tuh antara Khadijah dan Waraqah. Tapi ngono iku objektif sing ora bener. Susah nganggo hukum adab ya ora usah kecangkeman. Akhirnya tadi awaluman amanah tapi dari kelompok rijal, dari kelompok nisa. Tapi secara logika, wong pertama yang diceritani Khadijah, dan ketika Nabi umur 25 nganti direwangi wong Maisarah ya karena sudah. Nah, tapi kalau itu dipakai, jangan-jangan Bukhairah, malah panjang lagi kan? Jangan-jangan Nas Turo, ya mungkin. Buktinya orang Raja Habasyah, ketika dia dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib, dia langsung iman. Inna hadza wa ma nazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan yang dibawa Musa itu dari mata air yang sama, dari sumber yang sama. Kemudian dia juga iman. Daripada geger-geger ngono ora usah ngono, ana minar rijal, minan nisa, minas sibyan, minal mawali. Jadi ahli sunnah itu ulama yang enggak suka objektif kalau itu punya akibat ngelama. Kerepotan. Cara wong Jawa itu kerepotan, ribet. Misalnya ana wali terkenal terus urip ning daerah tertentu, tapi ning kono iku numpang iku lho, Karmen. Dhisik itu tanah sing dienggo tanahe Parman. Wali kok numpang kan ya ora enak. Ya cerita ngono iku ya objektif nyatane tenan awal-awale. Tapi ngono koyo wong drengki kan cerita gitu itu koyo. Jadi sebetulnya konstruksi nubuah itu panjang. Bahkan kalau di kitab Sirah Nabawiyah itu mulai Yaman kuno itu sudah ada diskusi Nabi akhir zaman. Nah, Ka'bul Akbar ini orang yang agak sembrono. Dia itu kitab yang dibaca itu Taurat dan dia masyhur itu kan Al-Hadis Susani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akbar saat terusnya ila sifron wahidan karena yaktimu wa idkhiluhus sunduk.
Ka'bul Akbar itu menangi Kanjeng Nabi, tapi dia hanya punya 2 data, maulidu bi Makkah wa hijratuhu Madinah. Lah dia data yang dia baca wa sultanuhu bisyam. Sentral Islam nanti itu di Syam. Lah Ka'bul Akbar itu tidak menangi kemenangan Syam. Rasulullah itu tidak menangi kemenangan Syam. Sehingga cara dia data ini kurang 1. Makanya dia belum Islam. Ketika Umar radhiyallahu anhu membuka Syam, berarti sudah masuk wasultanuhu bisyam. Baru Ka'bul Akbar masuk Islam karena menurut dia datanya adalah jenis data yang memasukkan wasultanuhu bisyam. Tapi data yang di Khadijah cukup tudhilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Jadi yo ribet. Tapi saya ulang lagi, tapi syaratnya Nabi tetap layak roh wa layak tub, supaya nggak ada ingin pelantikan, nggak ingin jaga citra. Jadi Nabi nggak ada proposal. Gak ada foto-foto. Ya sudah saya teruskan. Biar ngerti sampai nanti kalau suatu saat sampai ngaji tafsir kok ada ayat makun tatadri mal kitabu walal iman wa makun tatarju ayyulqa ilaikal kitab. Biar tahu betapa Nabi ini ummi yang justru jaga tingkat orisinilitas. Jadi umminya Nabi itu biar orisinil. Tidak terdikte oleh nafsu, oleh pikiran, oleh taktik, oleh strategi, tidak ada semua. Semuanya itu nubuah. Makanya madzhab Ahlussunnah apa walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi la aqobah balda kafadlu wa yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Jadi syaratnya Nabi itu enggak ada ikhtiar. Dan ketika dikasih juga enggak boleh tirakat dulu. Ya sudah alami saja. Lho Nabi teng Gua Hira niku mboten tirakat kok jenengan mute mboten nggih sangu. Sangu bekal. Sehingga mboten rokokan. Ora kowe bekal terus ape tafakur go rokok sak wes. Sudah tutut delok langit jare tafakur. Wah ribet go kopi sak tremos, go mie sak kerdus mboten ngoten. Ya tahannas, wa tazawwad. Ya tazawwad itu betul napa? Bekal. Betul sah. Pun kula terusno nggih. Engko sing takok mun mboten wani Mbak Idris aman. Fa inna kullu mubtadi'in wa dhalin yafhamu ahkamu al-batilah minal kitabi was sunnah. Awal dari kesesatan adalah orang langsung mengambil dari Quran dan sunnah, tidak mengikuti panduannya ulama. Kayak tadi, misalnya ngambil Quran tok wa antasma'u bainal ukhtain. Yang haram itu hanya jamu bainal ukhtain, yang lainnya ya enggak disebut di Quran, ya gendeng bareng. Walhal annahu la yuhni minal haqqi syai'a. Cara ngambil Quran tanpa ulama itu tidak bisa mendapatkan kebenaran sama sekali. Nah ini yang hebatnya Mbah Hasyim untuk solusi Indonesia. Wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Tidak harus orang banyak itu mengikuti madzhab tertentu. Walawil tazama madzhaban muayyanan kama madzhabi Syafi'i rahimahullah la yajibu alai al-istimrar. Ketika sudah bermadzhab Syafi'i, tidak harus dia selalu Syafi'i. Bal yajuzu lahul intiqal ila ghairi madzhabi. Dia boleh intiqalul madzhab. Ini yang dipakai Mbah Mun, yang dipakai guru-guru kita. Dulu Kiai Hamid semuanya ya kalau ada kejadian biasanya juga intiqal apa? Madzhab. Yang masyhur ya Imam Syafi'i mengatakan intiqadu wujuhil lamis wal malmus. Yang megang maupun yang dipegang batal. Oke, dalam kondisi normal seperti itu, tapi nanti setelah tawaf dong ikuti madzhab napa? Maliki, bahwa menyentuh perempuan asal tidak syahwat itu ndak batal. Ada yang bilang wis pokoknya enggak batal, catatan ndak syahwat kayaknya ada keberatan itu. Tapi itu artinya intikal. Masjid juga gitu. Saya sering ditanya orang, Mbak Idris itu masjid di kampung-kampung itu kan mau ditingkat. Bekas tanah itu wong dikai ora gelem mergo tanah wakaf. Nah agak dibuat ngelumbruk. Bekas bangunannya nek dirubono ngelumbruk. Dibuat ra oleh tanah wakaf, nak dibaro di situ ngelumbruk. Nah, itu kalau kita ada intikal mazhab Hanafi bahwa wakaf itu atiyatun mahdhah, enggak bisa. Akhirnya kalau saya ditanya, ya nek iku problem kayak no cahaya yatim tak kayak no imam masjid sing rodok diutang seneng didol dari kebaikan ke kebaikan yang lain, karena keberadaan barang-barang bekas ini sudah doror, sudah ganggu, sudah tidak lagi maslahat. Ya, tapi seperti itu tetap intikal madzhab, karena kalau madzhab Syafi'i itu kan wakaf la yuba wala yuhab wala yuros. Pusing kan?
Pusing mboten? Pusing. Makanya ya saran saya kalau ada masjid ismeh rubuh, ya kayunya yang layak dan di situ sudah mau dibangun masjid mewah, kasihkan madrasah atau musola. Kalau nggak bisa kasihkan fakir miskin. Tapi yang penting dari kebaikan menuju kebaikan yang berbeda. Lah ikutnya apa? Ya Hanafi, karena yang lainnya la yuba wala yuras wala yuha. Nah seperti itu tuh kita harus. Begitu juga misalnya ada wong awam sholat, jebule pupune kena rokok kretek. Bar sholat lagi ro nak pupune kebuka sak bolongane rokok. Itu harus intikal madzhab. Meskipun ba'dal amal. Jadi misalnya nanti juga diterangkan di kitab ini. Ana wong awam, saya ulang lagi, ana wong awam bar nyaponi kandang ayam, setelah sholat ke susu, ternyata di sini ada teleknya apa? Ayam. Nah, kalau dia disuruh iada kan keberatan. Ora potongan wali kon baleni sholat itu kan keberatan. Wong kiai dhewe nek kon iada keberatan apa meneh. Nah itu harus dibilangin. Sudah tidak usah iada tapi jangan ulang lagi. Ngikuti madzhab Imam Royani kalau Rasul Makul tohir. Tapi dibaleni neh, tapi nak saged ampun baleni malih. Itu sudah biasa, jadi boleh intikal madzhab walau ba'dal amal, meskipun setelah dilakukan. Kan dia intikal itu setelah amal. Nanti juga dibahas di sini, nanti tak teruskan. Ya jelas ya, wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Nah, terus wal ami alladzi lam yakun lahu nazarun wastidlalun wa lam yaqra kitaban fi furil madzhab idza qala ana syafi'un lam yu'tabar hadza kadzalik bi mujarradil qaul. Wakila idal tazamal ami madzhaban muayyanan yalzamul istimrar alaihi li annahu itaqada annal madzhab alladzi intasaba ilaihi wal haq fa alail wafa bi mujabi itiqadi. Tapi niku mboten populer. Lah niki. Walil muqallidi taqlidu ghairi imamihi fi hadisatin. Seorang muqallid boleh ngikuti madzhab selain imamnya dalam satu peristiwa tertentu. Falahu ayuqallida imaman fi sholati dzuhri masalan wa yuqallidu imaman akhar fi sholatil asri. Lah terus beliau ngendikan wa taqlidu ba'dal amali jaizun. Taklid setelah melakukan amal itu boleh. Falau sholla syafi'iyun dhanna sihhata sholatihi ala madhabi. Summa tabayyana butlanuha fi madhabihi wa sihhatuha ala madhabi ghairihi. Falahu taqliduhu wa yaktafi bitilkas sholat. Enteng ya. Jadi misalnya saya Syafi'i goblok misalnya. Saya orang Syafi'i yang goblok. Berkeyakinan kalau sholat ono tletonge sapi itu batal. Gelalah bar sholat terbukti basarung saya ada teletong sapi. Berarti kan saya meyakini sholat saya tidak sah. Terus ketemu Mbak Idris, serapopo cara madzhab beliau. Lah ini saya nggak perlu iadah, meskipun badal amal. Cocok ya? Lho, buat ini dawe bahasa, mboten dawe itu. Lho mboten sampean arep percaya sinaune neh maknane nggih. Wong kula mun narik kula sinaune kok kitab ini. Gampang kan? Jadi taklid ba'dal amal itu boleh. Jadi misalnya ada lego tanah wakaf yang maslahat. Kadang-kadang kan ada posisi masjid yang zaman Sunan siapa itu strategi, tahu-tahu kegeru zaman di situ tuh sangat nggak strategi sehingga ini mati masjid ini. Terus keputusan masyarakat situ masjid dipindah. Mau tidak mau harus intikal madzhab Hanafi. Cuma jangan juga yang beli ini orang fasik atau menjadi tempat maksiat, jangan. Misalnya dari masjid menjadi madrasah atau menjadi musola atau jadi rumahnya orang soleh. Pokoknya jangan ke adna. Kata Imam Subki boleh merubah wakaf syukur-syukur ila a'la. Sementing jangan ke maksiat. Karena mau dipertahankan sudah tidak mungkin. Misalnya tadi perkampungannya pindah, orang sudah tidak ke situ. Terus barokah perubahan zaman, Islam trennya tidak di situ lagi, itu kan ruwet. Nah, tanahnya jadi tol, misalnya terpaksa seperti itu, mau tidak mau. Kalau enggak dianggap ngelawan negara kan ya ribet. Nah, itu kalau enggak ada madzhab Hanafi yang anggap wakaf itu atiyatun mahdhah, lihat di Mizan Kubro. Ya sudah, terserah nazir yang sekarang masalahnya kayak apa. Itu kan banyak, saya tuh sampai bosen ditanya kiai-kiai kampung gitu. Rata-rata ya antara kiai kolot mbek kiai modern. Biasanya lazim sing modern ra iso ngaji, pesenane perubahan. Sing iso ngaji ora pati luwes. Ribet ngadepi wong kotok ambek wong modern.
Tapi enaknya di masyarakat tuh kalau ada orang terkenal alim rodok diwedeni, rodok lumayan lah itu. Ya barokah itu kan nak takok sing jawab aku rodok wedi. Jadi terkenal tidak untuk hadun nafsi tapi untuk mempersempit konflik. Jadi karena hukum ya, saya ulang lagi. Hukum itu kadang itu tidak objektif. Saya beri contoh ya, sama nggak usah tersinggung. Madzhab Syafi'i yang mengharuskan Jumatan orang 40. Ya. Itu juga dikritik oleh Fathul Mu'in. Tidak usah saya, Fathul Mu'in pun kritik. Kritiknya gini, kalau ada orang berpikiran harus iqamatul Jum'ah walau biduni arba'in harus diikuti. Bahwa qawiyun pendapat itu juga kuat sebagaimana katanya Imam Bulkini. Orang yang latihan jadi kiai, yang latihan dakwah syarat 40 itu aneh. Loh kamu kan hidup di Pasuruan, sudah kota santri. Coba kalau kamu hidup di daerah Samin. Wong sing gelem Jumatan wong 10 kok mbok syaratno 40. Jadi agama itu juga diuji di lapangan, jangan nuruti khayal ideal. Imam kudu macane fase wong sing dadi imam wong iku. Sing gelem ya wong iku. Isane ya mok ngene iku. Mbok e wong ku mikir coba yang donya ku ideal. Zaman neng Mekah Nabi diuji wong kafir, neng Madinah diuji wong munafik. Padahal ditunggoni Sayyidul Khalqi. Iku pelajaran nak donya iki wis ngene iku ruwet. Dipimpin wong paling sempurna ya ono wae masalah. Pemene mbok pimpin kon, kowe wis masalah. Wis ora usah masyarakat kon dhewe wis masalah. Wis kok masalah. Lho saya pernah ditanya. Terus orang yang tidak peneliti itu biasanya membayangkan enggak 40 itu orang di pedalaman Pasuruan, di Bromo, di Tengger, di daerah-daerah gitu. Itu juga keliru. Sebetulnya yang potensi enggak 40 malah Islam kota. Islam kota ngeten Mbak Idris, kalau kasus di Jogja, di Jakarta, saya sering ditanya orang-orang kaya itu. Gus, saya mau bikin Jumatan, tapi orangnya kayaknya 40. Orangnya paling 10 Gus, kalau enggak 20. Tapi nanti 3 minggu lagi paling sudah 200. Itu pertanyaan Islam kota. Nah, karena saya lama di Jogja juga banyak interaksi dengan orang-orang Jogja. Kasusnya itu gini Mas Eful, kan ada perumahan elit, pengembangan bikin perumahan elit. Itu kan yang langsung ada masjidnya, ada paket ada masjidnya. Nah yang datang situ pemilik rumah tok. Ternyata orang elit hanya orang 20, yang Jumatan 10, berarti hanya 10. Tapi nanti setelah 3 bulan, supirnya ikut, stafnya ikut. Cara Gus Ipul tukang buka pintu ikut. Aduh, wali kota mulya, buka pintu ora gelem. Iku kudu ikut. Wah, akhirnya dia bilang, nanti Gus setelah 3 minggu minimal 200 yang Jumatan. Loh, saya tanya kok bisa? Ini supir saya belum ikut, ajudan saya ikut, tukang parkir belum ikut, tukang satpam belum ikut, tukang pintu gerbang belum. Ya aku ya, biro-biro Islam kota gelem Jumatan sudah lah Jumatan saja meskipun 40. Sama lihat di kitab Tazkirun Nas, karangan seorang Habib itu kitab Tazkirun Nas. Cari di I'anah, cari di semua kitab madzhab Syafi'i mesti ngendikan syarat arba'in itu syarat ideal. Karena ngendikan Imam Syafi'i kalau orang 40 itu pasti salah satunya wali. Imam Syafi'i tidak menangis. Saiki kumpul sewulah kaya ngene kira mesti ana waline. Iya kan? Imam Syafi'i gak menangi itu. Walau waktu adanya wali. Dulu itu saking banyaknya orang wali, orang soleh, tiap ada orang 40 pasti ada. Sekarang kalau orang ribuan pun ada jaminan kalau ada walinya. Kalaupun ada jalur istri juda, jalur fakir sabar, pun jalur-jalur itu. Nah, itu kan kata siapa madzhab Syafi'i itu absolut di ashabnya, tidak mesti juga. Karena di level lapangan itu beda di level khayal ideal. Kalau khayal ideal inginnya imam yang terbaik. Paham ya? Afqahuhum yang paling ahli baca, afqahuhum yang paling ahli fikih, asanuhum yang paling senior. Terakhir malah berat lagi, wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Dimami orang yang semuanya menerima. Lha wae pilkada apa dadi imam? Disurvei sih. Jadi misalnya saya dengan Gus Ipul, survei dulu. Waliul Amri menang di urusan Waliul Amri, berarti menang wali kota. Kalau Aklam kayaknya menang saya misalnya. Ribet kan? Akhirnya kan poinnya 1 banding
Nah, tinggal poin terakhir wa imamu qaumin wa hum lahu radun, konsensus kan? Polling dulu. Polling dulu menang wali kota kan bisa bayar dulu. Kiai kan tidak bisa. Paling ngancam sira milih saya neraka. Repot kan? Kan repot jadi. Tapi nyatanya ini cerita. Nyatanya di tradisi guru-guru kita tidak seperti itu. Banyak Sayyid Muhammad tuh terkenal, beliau juga sering jadi makmum. Banyak wali-wali top yang kalau sholat kersane jadi makmum. Yang jadi imam ya sering, jadi makmum ya sering. Akhirnya orang terus ya legowo saja, ya sendi sing gampang, gak usah repot. Karena syarat yang didhawuhna Nabi itu aqra'uhum afqahuhum itu syarat ideal. Tapi syarat saya shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Nah, ini pentingnya ngaji ini ya kembali ke ahli sunnah wal jamaah. Lah nek semacammu ngono, kowe ngaku ahli sunnah lah. Nah ora iso kecangkeman temen-temen wong ngaji ku ya angel. Paham ya? Terus taklid ba'dal amal tubuh boleh. Misalnya Ka'bah. Ka'bah juga gitu. Masyhur itu kemarin Mbah Mun sering duka. Tanya Mbah Idris, banyak lagi ya yang ngerti dukane Mbah Mun ketika kiblat mau diluruskan. Mbah Mun kan duka. Dukane karena nanti kalau kiblat diluruskan sesuai jam dalil atau sesuai yaumar rosdil apa? Kiblat. Itu akan menjadi orang menyalahkan orang-orang dulu karena banyak masjid wali ketika dicek, dihitung lagi nggak pas. Akhirnya kalau kamu membenarkan itu menyalahkan wali. Tapi kalau anti teori itu kamu anti ilmiah, kan ya jadi repot. Terus saya termasuk orang yang dimintai pendapat, termasuk Gus Zofur sampai itu sama Suriah Jawa Tengah, Mbah Mun ngendikan. Terus saya nyari takbir di Tafsir Munir, sampean cari di Fawallu wujuhakum Syatral Masjidil Haram. Itu di situ kata Ibnu Abbas, Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Karena kalau Ka'bah kudu persis, mereka juga gak mikir. Yang ngomong-ngomong persis itu tak pikir ya ora mikir. Begini gak mikirnya. Ndak, ini nyata. Ka'bah itu misalnya luasnya segini. Kan Ka'bah itu kan 16 kali 18 Gus Ibul. Terkenalnya Ka'bah itu 16 kali 18. Anggap saja 18 meter lah luasnya itu. Berarti semua masjid harus pas 18 meter. Iya kan? Ka'bah itu kan luasnya 18 meter, berarti luas masjid maksimal harus 18 meter. Sekali masjid kamu 20 meter, yang ujung sana madhep mana coba? Mesle kan? Lah ya kan misalnya ini Ka'bah, ini tak contohkan di tengah. Ini Ka'bah, terus kamu sholat di sini, berarti ya luasnya harus luas ini. Sekali kamu di sini, madhep kiblat, kan nggak kena Ka'bah sama sekali. Kalau ingin berarti bentuk masjid harus cekung. Iya kan mau tidak mau. Kalau ingin ke titik ini semua masjid harus apa? Cekung. Lah itu pas itu Mbah Mun saking dukane ngendikan gini. Senengane bener Ka'bah. Rumangsamu sing wajib madhep Ka'bah iku mok wong salat tok. Wong mati wajib madhep Ka'bah iku keduki kabeh. Sampai ngerti betul. Saking dukane Mbah Mun. Beragama itu yang rileks karena inna hadzina matinun. Agama ini sudah kuat. Mboten kuat seputi ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas hebat. Ditunggoni sahabat yo mlaku. Ditunggoni wali songo sing wonge pinter-pinter yo mlaku. Yo ditunggoni mudin yo mlaku. Ditunggoni kiai proposal yo mlaku. Ditunggoni kiai sertifikasi yo mlaku. Itu yang hebat bukan kiainya, karena agama ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Mulane kalau kan dadi kiai khusuk nemen-nemen mboten purun. Rugi. Agama wis dijaga pangeran. Kalau khusuk ora khusuk, bahkan saya jatuh sekalipun hadzal tetap mati. Yang jatuh paling seorang bahak, bukan hadzal. Mulane kalau kiai wis wantes. Terus cara bapak ngoten. Kiai tenanan goblok-gobloke kiai. Pak saged Pak. Lho inal huda wala apa tenanan wae mulang ya mulang. Wae mulang ya mulang. Mbah Mun ngandani saya juga gitu. Kowe nak mulang wis mulang ae, aja geman kepen minterno santri, demen kecewa. Wong kula mulang mulai dhisik nganti saiki sing goblok ya pancet goblok.
Lah sing bakat pinter mboten kula ulang lah ya wis pinter. Lah ini terus prestasine kiai ning ndi ya ora roh. Ya ikhlas niku makane agar sekali gak ikhlas wis gak duwe prestasi. Jadi monggo matur kula niku agama iku matin itu kuat. Nggih ngoten niki cara kula niku pertanyaan sing mun disimpen wonten seranjenengan tapi wis kadung dipersiapno nggih satu saja supaya enggak ganggu keinginan. Tapi nak kakean wau sakake sing takok Gus kemungkinane tadi. Nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pun nggih. Ada pertanyaan? Sudah dikunci oleh Gus Bahak tadi. Jadi yang banyak tanya harap hati-hati. Tapi monggo tetap ada yang mungkin mau tanya, monggo satu. Oh itu, yang di pojok juga. Oh satu aja. Itu panitia. Monggo diparingi mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu niki kula perwakilan saking ingkang juhala. Niku kan sampun disanjangi menawi tanglet niku berarti jahilun. Kenapa kok saya tetap berani untuk bertanya? Karena ada ungkapan idza dhaharatil bid'ah falyudhiril alim ilmahu. Berarti mukhalafahnya falyudhiril jahil jahlahu. Ngoten, saya menambahkan kebodohan saya. Saya sangat berterima kasih sekali karena bisa berbicara langsung tanglet datang Gus Bahak. Yang saya tanyakan adalah tadi ada penjelasan bahwa al-ami la yaltazimu madhaban muayyanan, bahwa orang awam itu tidak wajib mulazamah menetapi satu madhab. Kemudian tadi juga sempat dicontohkan seperti Imam Syafi'i al-lamis wal malmus niku membatalkan wudu, sedangkan yang di tawaf itu tidak batal. Ini yang sering terjadi itu adalah kadang kami sebagai suami-suami itu tidak sengaja menyentuh istri. Kemudian istri kita itu untuk mana? Nah, niki apakah dalam hal ini untuk intikal madhab kepada Imam Malik sudah bisa atau belum? Terima kasih ngoten mawon saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenenge so? Mas Fauzi. Ahmad Fauzi. Niki alumni niki. Orang bahagia. Ini tak jawab sampai jam 3 pagi. Itu kalau niatnya Mas Fauzi itu niat baik, ya tak kasih rukhsah nggak apa-apa. Kalau niatnya baik, tapi kayaknya tidak baik niat. Saya tak sedikit pamer ya, tapi pamer yang nggak sombong, pamer yang bahwa saya ini pamer yang halal. Ben Pak D Idris bangga lah, dia ponakan alim. Saya tuh sering ketemu santri Anwar itu gak ngetokno alime, tak takoki. Kenapa kira ngetokno alimmu? Tawaduk Gus. Ya sakake Mbah Mun, mau kabeh murid ngaku goblok koyo kiai ini ra sukses saya. Dadi ngaku alimku ben Mbah Mun bangga di murid alim. Sing ngaku alim bangga ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat sing alim. Dadi riyen tak teng Quran falam mata bayyana lahu ya mesti qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in. Bar diulang pangeran muni la a'lam Gusti. Yo gak ngregani sing mulang. Dong yo. Dadi ngaku ngalim ora mesti sombong, wis diulang pangeran iklam, ya kowe dimuni a'la. Diulang muni iklam. Ngapunten Gusti, kula tiyang bodho. Lah sesuk ditakoki, kowe roh gak Muhammad kekasihku? Duka Gusti, kula tiyang bodho. Ribet. Nah, kembali ke tadi pertanyaan jenengan. Kenapa hanya orang awam yang wajib tidak wajib iltizamul madzhab? Karena kalau orang alim malah harus. Karena orang alim itu tahu kepastian proporsional hukum.
Misalnya gini, tak beri contoh ya. Sapa kang Fauzi rungokno tenan, awas kena ora paham. Tak warai dadi mujtahid mutlak. Mau contohnya tok tapi niru kitab-kitab. Mboten kura sing mujtahid mutlak tapi niru kitab-kitab. Aula mastumun nisa. Itu pikiran Imam Syafi'i itu naha Rasulullah an bai'il mulamasa. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah, usul fikihnya Imam Syafi'i. Saya punya kitab Al-Um, saya punya kitab Musnadus Syafi'i. Semuanya saya pelajari. Beliau begitu yakin ketika Allah ngendikan aula mastumun nisa dari mulamasah bilya. Bidalili naha Rasulullah an bai'il mulamasa. Jadi kalau baju sudah kamu pegang wajib kamu beli. Itu berarti yang dimaksud Allah itu sekedar megang perempuan itu batal. Sehingga beliau berpikiran kata lamsu di situ maknanya bukan jima tapi benar-benar megang. Itu satu. Kenapa istri itu membatalkan? Kalau itu memang benar adat NU. Maksudnya benar adat NU gini. Yang dikatakan mahram itu perempuan yang haram kamu nikah. Berarti megang ibu tidak batal, megang keponakan tidak batal karena haram kamu nikah. Lah istri itu orang yang halal kamu nikah. Berarti kategorinya ajnabiyah, orang lain. Makanya megang istri itu batal. Nah, itu rodok bener Fauzi, rodok bener. Jadi takok sampean kemungkinannya loro. Isin-isine Mbak Idris. Wong ngono kok ora roh. Paham ya? Utawa mbagakno Mbak Idris cek tawaduke roh kok mbok ora roh. Jadi ini kemungkinannya dua. Ndak tahu saya nanti Gus Sama nafsirkan yang mana. Nah, bagi Ibnu Abbas ini dengerin ya. Kenapa kalau orang alim wajib mengikuti pikirannya sendiri? Ibnu Abbas nanti ngendikan inna wa ta'ala hayyun. Allah itu zat yang pemalu. Sehingga tidak pernah menyebutkan kata jima atau hubungan intim karena itu saru, kasar. Buktinya ini yang punya pikiran awalamas tumunisa jima itu kan Ibnu Abbas pertama yang punya pikiran itu. Buktinya Allah Ta'ala ngendikan idza talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna. Itu semua ulama menafsirkan min qabli an tujami'uhunna. Berhubung Allah itu pemalu, tapi dengan makna positif, lagi-lagi dengan makna positif, maka ngeredaksikan jima itu antamassuhunna. Berarti kata lamsu sama masu itu sama. Allah itu malu vulgar ngendikan jima, diperhalus diredaksekno aula mastumun nisa. Nah, orang yang pikirannya terkonstruksi secara lugawi gini terus kon anut wong liya justru tidak boleh. Tapi kita baru kayak KB ilmu remang-remang malah boleh. Makanya orang ami itu malah bebas. Wong ora jelas wae. Paham ya? Jadi gampang ngeten. Floating mas ngeten iki. Sampean partene ora jelas ora apa-apa. Ning PKB ora pengurus, ning Golkar ya ora pengurus, ning PDI ya ora malah bebas. Tapi nek ketua partai malah masalah kan? Karena kamu ngerti hitung-hitungannya nak pindah partai itu apa. Dong kira-kira seperti itu. Orang yang sudah berpikir kayak Ibnu Abbas tahu betul tingkat kesalahan pikirannya Imam Syafi'i. Yang berpikir kayak Imam Syafi'i tahu betul tingkat kesalahan logika tadi. Mergo semuanya an ilmin, apa semuanya? Justru itu dia harus konsisten mengikuti pikirannya. Makanya disebut laisali alimin ayuqallida aliman akhar. Tapi kalau orang awam semuanya kan nggak ngerti persis ora roh. Kabeh remang. Ibarat dokter lah. Dia punya kepastian harus makan ini karena ini yang nggak mengandung gula misalnya. Misalnya kalau dia diabetes, saya harus makan ini. Nah, wong awam kan diabetes lah padha ora roe wae. Karwane nak kesemper ya iku sing dilarang kan. Nah, makanya itu sudah tahu ya. Jadi misalnya Rasulullah ketika ngendikan idza ata ahadukum ahlah. Itu maknanya idza jama ahadukum dari sekian tuh ada bukti kalau enggak ada kata kasar lah, istilahnya enggak ada kata vulgar. Paham ya? Nah dari situ Ibnu Abbas berpikir oh awalamas tumun nisa itu kinayatun anil jima, bukan sekedar memegang. Tapi Imam Syafi'i enggak. Naha Rasulullah anil mulamasa. Ya sudah mulamasa itu mutlakul aljas bil ya, memegang dengan tangan. Paham Mas Fauzi ya? Kenapa yang orang awam justru yang bebas? Karena semua kebenaran remang-remang, makanya malah bebas. Ya misalnya gini loh, orang awam makmum di masjid mana saja menurut saya malah sah. Tapi kalau orang alim malah mikir,
iki modele kok lahnya yo ghairul makna iki. Imame kok amen nata sarong salah suharokatin mutawa liya. Malah ribet dadi wong alim. Mulane kula getun nggih perkara niku. Cara oleh getun. Tapi cara kula ditakdir bodho tenan nggih mboten purun nek kata. Mergo ribet dadi wong alim ku ribet. Dong nih jelas ya. Jadi bagi mujtahid konstruksi pikirannya itu utuh. Jadi Ibnu Abbas punya bukti idza talaqtumun nisa min qabli an tamassuhunna itu maknahu min qabli an tujamihunna. Terus Allah itu pemalu, ora tahu ngendikan jima, kinayatun anil massi. Coba di semua Quran kata-katanya gitu. Ukhillalakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum ayin jima. Iya, guna libasul lakum lo coba. Perempuan itu memenuhi kebutuhan kamu disebut libas. Libas itu pakaian. Wong nak nganti zina, nganti dugem kan malu. Gara-gara kede bojo ndak perlu seperti itu. Berarti kebutuhan itu terpenuhi oleh istri. Itu disebut libasul lakum. Ora kok terus libasul lakum piye mosok aku nganggo ondere bojoku. Wong sarap. Ora ngono dol-dol maknane iku ora ngono. Nggih, gampang nggih. Paham Mas Fauzi yo? Wis anggap sampean cah tawaduk. Maksudnya kula yakin dekne ku ngerti tapi ora lega nek ora ganggu kiai ora lega. Kula nggih sering ketemu muhibin, Gus kula aturi pengajian ngen kula. Kula wis ngomong ngundang aku nek ora pernah sepuh iku haram. Loh karena pasti melakukan keharaman. Saya ini punya santri di pondok saya itu banyak santri. Kalau saya pergi kan ninggalkan santri. Yang bisa menghilangkan haram itu kewajiban yang lebih tinggi. Kalau ninggal santri haram gak? Haram karena meninggalkan mulang. Yang bisa menggugurkan haraman hanya darurat yang lebih tinggi. Yaitu dipeksa ngeten iki. Lho niki hukum niki logika. Ya, tugas negara itu wajib. Yang bisa mengalahkan ya yang lebih wajib. Mosok Gus Ipul pas tugas diundang RT teko, pas tugas ning wali ya ndak bisa. Tapi nek sing ngundang atasnya baru boleh. Saya juga aturannya harusnya gitu itu normal, cara hukum normal. Jare ngaku bodoh, ngaku ra sapa-sapa apa ngatur kiai. Gus tenggen kula tanggal niki jam niki. Ku sing kiai aku tak kowe kok ngatur. Wong sing di awak aku kok sing nentokno dinane jam. Di logika misalnya kula ngaturi Mbah Mun. Mbah jam niki danu tenggen. Kan yo ora sopan. Jadi sebetulnya itu urusan etika, mboten kula sombong, mboten purun diundang mboten. Nek kowe ora kepengin dosa aja ngundang aku, pun ngatur kono. Kecuali tadi pernah sepuh, pernah karena ya tadi aturannya memang gitu ini hukum bukan gaya-gayanan. Nah, kalau Mbak Idris kurang mati, Mbah Hamid. Nggih ngoten ngapunten ing atas, pokoke ngaji nu sing rileks, pokoke agama nu sing seneng kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Nggih, susah iku setan pun ngoten kula. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Dadi kena susah berarti sesuai keinginan setan. Ciri utama agama iku falyafrahu kudu seneng. Alam nasyrah laka sadrak. Men kula suwun kula seneng dilatih kudu seneng. Nggih kersane nyaman mbek Islam, nyaman mbek raditu billahi robba bil islami napa? Dina. Raditu maknane ya seneng, puas. Duwe pangeran Allah itu gagah. Mergo ala kulli syai'in qadir. Nabi Muhammad itu gagah ketua. Lho cara kula dadi umat Nabi Musa ora dikecewa. Waduh umat Nabi ra ketua kan. Lah iku umat Nabi ketua. Cara ketemu umat Nabi Musa, Nabi Murah ketua. Nabi ku ketua. Iku jenenge raditu billahi robba bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyau wa rasul. Mulane Nabi Musa masyhur ngendikan, aku kepengin dadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo kepengin dadi umat Nabi napa? Ketua. Nabi Musa sing nabi mon gandrung dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean lahir mau modal maulid kowe teko ngantuk. Dadi nabi ketua. Malane Burdan nak ngelem Kanjeng Nabi luar biasa. Ketika Allah ngutus nabi terbaik, ya kunna akramal lama da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Sing fair lho Gusti, jenengan kadung ngutus Nabi Muhammad nabi terbaik. Jenengan kudu darani kita juga umat terbaik. Oh, dadi wes pokoke nak ngatur Kanjeng Nabi saenake dhewe Burdan.
Lho coba seneng Kanjeng Nabi, pancen wong seneng mesti ana jazabe. Sajane kalimat itu gak sopan tapi wong seneng. Wala yadi ka Rasulullah jahu kabi idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Kanjeng Nabi, jenengan pun diarani Allah Ar-Raufur Rahim. Niku jenengan beto nganti ketemu Allah ketika Allah nganggo sifat muntaqime. Jadi senajan to kula dosane kula kathah, mestine Allah hubungan dengan kita dengan sifat muntaqim. Lah niku jenengan kudu mengajukan sifat jenengan sing Raufur. Usah, pokoke wong seneng ku ribet. Tapi saking senenge. Fa innali zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bizimami. Gusti Allah jenengan pun nyiksa kula jenenge Muhammad. Jenengan pun janji nek sing jenenge Muhammad ora bakal mbok siksa. Sajane ya Muhammad sing iku tapi dhek jenenge kan ndekne Muhammad Said Al-Busiri. Wis piye karepe. Tapi sampean maca burta kan rapati paham to dadi pe. Tapi burta iku pokoke dipek menangi dhewe napa dipek. Tapi kok saking senenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong seneng iku mesti ana saenake. Tapi niku seneng jadi napa majidul fil hub. Jadi mboten masalah mergo ngendikane wong napa seneng. Dadi wong seneng ceritane ku lucu-lucu. Ana wali saking senenge Kanjeng Nabi sowan. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Kalau saya jadi orang baik, surra habibuk, yang seneng kekasih jenengan. Kalau saya jadi orang jelek, surra aduwuk, yang seneng musuh jenengan iku setan. Monggo jenengan kepengin ana musuh jenengan apa kekasih. Aduh, kena wali ku ruwet. Wis pokoke ora bakat wali dadi wali kota wae. Wali ku nyaman ambek Allah ku hubungane ku mosok hubungan be Allah ngendikan wala yadi ka Rasulullah jahu kabi idal karimu tajalla bismimun tadi. Semulane kula nak mbek burda, tapi sekali ngelem Nabi ku ora iso ditandingi. Said Muhammad wis top-tope ulama modern. Niku tawasule kalian burda. Coba nang ngelem Nabi ini. Faduru yasdatu husnan wa huwa mun niki bagian dari Mbah Hamid. Kula niku burda nggih apal niku masyhur yen Mbah Hamid burda di bab berjanji ku apa. Niku min aslafina sholihin kabariyen kita-kita madzhab-madzhab kita kabeh niku ngikuti napa burda. Niku nak ngelem Kanjeng Nabi fadurru yazdatu husnan wa huwa muntazimun. Jenenge mutiara itu akan menjadi indah, tambah indah ketika diuntai, dirangkai. Sale dadi leontin, dadi kalung. Tapi walaysa yang kusu qadron ghaira muntazim. Tapi jenenge mutiara mbok uncalong ngawur tiba ning pasir tetap keindahannya enggak terkurang. Jadi kan Kanjeng Nabi ketika dakwah dengan model tertib ya tetap baik, ketika tidak tertib ya tetap baik karena beliau adalah mutiara. Misalnya tertib ya memang sesuai prosedur, tamu harus pamit dulu. La tadkhulu buyutan nabi illa yu'dana lakum, itu berarti sedang dakwah tertib. Tapi kadang-kadang Nabi itu dolan teng sahabat ujug-ujug nyeluk, bareng nyeluk ana sing medel-medel sarungan. La'alaka ajalnaka, aku ngesusoni kowe lagi ngumpuli bojomu. Nggih Nabi. Terus niki wajib adus napa mboten? Dadi Nabi ku ketemu sahabat macam-macam. Ana wong wedok sing rata hipersek, barang rabi, bar sumpah bain, lian, bar bain, rabi mbek wong. Yo niku rabi sing kedua iku sing lanang kiwir-kiwir dilapor Nabi. Ya Nabi, kula kok rabi entuk wong ngono piye? Wa inna ma ma'hu mislahud batisab. Barang ini ngeten Nabi kiwir-kiwir. Dadi Nabi mulai wong yo ijazah, mulai wong lapor kiwir-kiwir sama ono. Tapi tetap fadurru yazdatu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yang usu qadran khairan. Ya dados mungkin kita semua dari akan ahli sunnah napa wal jamaah, dari Mbah Hasyim, dari madaih sing dipilih kitab ahli sunnah napa wal jamaah. Ambek dimaknani sithik-sithik kados kula. Kowe maknani men ya Rabbi bil Mustofa sing banter balih maqasidana. Sing banter hadun nafsine. Pas ngelem Nabi dingine bareng balih maqasidana. Tugale nak donga julus benas sajdaten warzuqni. Iku tok sing banter pasen. Iya. Kula nate nekani majelis Habib Ja'far Al-Kafi. Donga pokoke oleh amin biasa bareng. Kok muka suka kabeh amin.
Ya Allah, Indonesia. Wis do ngantuk Mas pas iku. Bareng muga sugih. Suami. Ya eling-eling dadi Burdah saking senenge mbek Kanjeng Nabi, senenge mbek pangeran niku. Kula paling terkenang mbek Burdah niku kalimat wala yadi ka Rasulullahi jahukabi. Jenengan piyambak lho Gusti sing darani hadzal nabi nabiyun karim, nabiyun syafi'un musyaffa. Mulane kapan-kapan Gusti nak jenengan ngangge muntakim, eling niku lho Gusti nak niki. Pangeran iso diwarai ngono. Kondang tenan niku wong iki kondang tenan Gusti. Mulane kula percaya keramate Burdah niku kula percaya. Nggih ngoten mawon mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.